Hai guys, sekarang It's Tere mau bahas info yang sangat-sangat penting dan paling dasar untuk lo tahu sebagai makeup artist atau kalau lo mau dandan untuk diri lo sendiri. Jadi selama ini tuh kalau namanya orang yang belajar dandan ya, mungkin lo belajar make up sama makeup artist, mungkin lo diajarin cara make up, cara aplikasi foundation dan lain-lain, dan lo langsung praktek, dan menurut lo, oke, lo bener-bener ngikutin patternnya si makeup artist. Tapi pada saat lo bekerja sendiri, kadang-kadang lo ketemu klien yang kulitnya kan beda-beda, dan lo mungkin tidak menguasai itu. Jadinya nanti pada saat lo make up, kadang lo kasih warna foundation yang ternyata pas dipakai sama dia, ujung-ujungnya dia bilang, kok agak gelap ya, kok kondisinya jadi oxidize atau apa gitu, oksidasi, warnanya menggelap dan lain-lain. Dan lo bingung, atau lo lihat nih orangnya udah cakep, wah gampang nih make upnya. Pada saat lo kasih foundation, ternyata kok jadinya malah lebih cakep nggak pakai make up ya, kayak gitu. Nah, ini sebetulnya ini dasar banget yang harus lo ketahui sebelum lo mulai dandan. Pertama itu adalah ini yang dinamakan undertones dan overtone. Jadi kalau di skin type itu, di warna kulit ya, warna kulit orang itu ada dibagi dua. Namanya undertone dan overtone. Apa sih overtone? Overtone itu adalah kulit. Jadi yang kita lihat nih, kulit seseorang, warna kulit yang dilihat, dan itu bukan karena gen. Jadi misalnya nih, gue punya kulit putih gitu, terus gue ke Bali, gue berjemur gitu, kulit gue jadi agak merah. Nah, pada saat lo pilih foundation, lo cari warnanya, warna kulitnya lebih merah, atau kulit gue kan jadinya merah, terus gue berjemur, kulit gue jadi gelap gitu, jadi coklat. Dan lo akan ngeliat, Tere kulitnya apa sih? Dia kulitnya sawo mateng gitu. Nah, itu adalah overtone. Overtone tuh jadi kayak kalau lo lihat foundation tuh yang dijual-jual tuh kan, ada beige, sand gitu, ada warm beige, ada apalagi sih, dark brown, ya kayak gitu-gitu ya. Lo bisa lihat di warna foundation. Tapi ada satu namanya undertone. Apa sih undertone? Undertone itu adalah kulit, jadi warna kulit yang sebetulnya dibawa oleh gen seseorang. Jadi itu nggak akan berubah walaupun gue kulitnya sekarang putih, terus besok nih gue berjemur 5 jam, terus kulit gue jadi coklat gitu ya. Si overtone gue berubah jadi coklat, sedangkan undertone gue nggak akan berubah. Jadi undertone itu jenisnya cuma ada 3 atau 4 ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Undertone tuh yang pertama adalah cool undertone. Yang kedua adalah warm undertone. Yang ketiga neutral undertone. Dan yang keempat ada sebagian orang tapi nggak banyak, itu adalah olive. Dibilangnya olive skin. Nah, kita akan bahas kenapa sih bisa cuma ada 4 gitu, sedangkan warna kulit tuh si overtone tuh banyak banget. Jadi si undertone ini karena dibawa oleh gen, walaupun gue jadi coklat, gue tetap punya undertone yang sama. Undertone itu bisa dilihat kayak gini. Lo bisa lihat dari vena lo. Jadi lo ke tempat yang terang, lo di matahari, lo coba lihat nih pembuluh lo. Kalau sampai pembuluh lo lihat ada warna, jadi vena lo tuh warnanya biru atau agak keunguan, jadi kayak ada serat-serat, ada apa sih ini, darah apa? Oke. Jadi kayak ada pembuluh darah lo tuh yang ungu dan vena lo itu warnanya biru, itu lo masuk dalam kategori cool undertone. Oke. Nah, kalau lo pas ngelihat begini ternyata vena gue warnanya hijau, agak ke hijau, lo itu termasuk warm undertone. Terus ada lagi yang namanya neutral. Nah, kalau neutral ini lebih enak sebetulnya ya. Netral itu
kalau dilihat venanya tuh nggak biru, nggak hijau. Jadi warnanya ya ini biru atau hijau ya. Dan biasanya ya yang punya natural undertone tuh kulitnya tuh agak sawo matang. Kebanyakan tuh sawo matang itu lebih ke sana, tapi nggak semuanya ya. Jadi kita bagi-baginya, nggak harus orang yang kulitnya putih atau lo ngelihat bule gitu, lo ngelihat bule oh dia pasti cool undertone. Nggak juga, karena banyak juga bule yang warnanya venanya hijau. Ada juga namanya olive undertone. Kalau olive itu kulitnya tuh jadi venanya tuh sebetulnya agak kelihatannya agak ke hijau, tapi sebetulnya dia bukan warm gitu. Kebanyakan olive itu justru masuknya ke cool undertone. Jadi salah satu caranya adalah melihat pembuluh darah. Yang kedua, cara lo melihat undertone adalah dengan berjemur. Nah, biasanya nih kalau yang cool undertone, kalau dia berjemur itu kulitnya gampang kebakar, tapi bukan tan ya. Dia nggak tan, tapi dia kebakar kulitnya, jadi merah. Jadi merah. Kalau misalnya yang warm undertone, biasanya dia akan tanningnya cepat hitam. Jadi dia lo berjemur sejam, yang itu udah hitam temen lo, padahal kulitnya tadinya sama. Sedangkan lo udah berjemur sejam sama dia, kulit lo cuma merah aja. Nah itu kemungkinannya lo adalah cool undertone, temen lo itu adalah warm undertone. Kalau netral, nah kalau netral tuh sebetulnya enak, karena orang dengan netral undertone kalau berjemur itu nggak langsung tan, kayak selapis-lapis aja. Ada kan orang yang gue udah berjemur lama nggak hitam-hitam sih gitu, kuning, tapi nantinya dia cepet banget untuk balik lagi gitu, tapi dia nggak kebakar juga kulitnya. Cara yang ketiga lo untuk ngelihat undertones orang itu adalah dengan memakai perhiasan. Lo lihat apakah lo cocok dengan perhiasan yang silver atau yang emas. Ada kan orang tuh yang kulitnya putih, tapi kalau dia pakai perhiasan silver tuh nggak cocok, kelihatan gitu, kayaknya kok kayaknya nggak match banget sih sama kulitnya gitu. Ada juga orang yang kulitnya gelap. Kalau gelap kan kita pikir pakai gold bagus, tapi pas kita lihat dia pakai gold kayaknya nggak match ya gitu. Jadi kalau yang gold itu lebih ke warm, nah kalau yang silver itu lebih ke cool undertone. Sebaliknya lagi, kalau netral enak, netral tuh bisa pakai yang gold, bisa pakai yang silver. Satu lagi caranya yang gue tahu adalah lo pakai kertas HVS. Pada saat lo pakai HVS, lo taruh nih kertas di sini. Nah itu di cahaya kulit lo tuh ke kuning atau ke pink, itu kelihatan apakah lo warm atau cool. Jangan terbohongi dengan warna kulit. Nah yang paling enak sebetulnya netral. Kalau netral kita nggak terlalu ngebahas ya, karena netral tuh apa aja cocok. Sebetulnya ada satu lagi nih undertone, itu namanya olive undertone. Nah biasanya orang-orang yang berkulit olive ini, olive undertone tuh agak ke hijau. Namanya buah olive ya, dibayangin dengan olive gitu. Lo paling susah untuk nyari kayak foundationnya apa ya, karena kalau lo salah aja, misalnya nih olive terus lo pakein yang lebih ke kuning, bisa-bisa nanti kelihatannya kayak makeup lo blok gitu loh di kulitnya dia. Kulit olive itu bisa jadi misalnya olive yang dark gitu, dark skin, terus lo kasihin agak kuning, dia nggak akan ngangkat karena undertone dia olive, gennya dia tuh udah olive. Yang ada jadi lo akan lihatnya kok jadinya sama dia dekil banget ya jadinya foundationnya gitu. Ini contoh warna cool undertone yang bisa lo pakai untuk istilahnya mau lipstick, mau kayak shadow gitu. Nah ini untuk orang-orang yang warm undertone ya, hijau, kuning ya, pokoknya gradasinya ke situ. Kalau orang yang warm undertone, jangan lo pakein warna-warna yang ke cool undertone. Jenis foundationnya, walaupun itu warna lo lihat nih levelnya agak sama nih di misalnya di medium warna ini misalnya, tapi warna ini warna untuk warm undertone, lo harus cari nomor foundation atau warna foundation lain yang warnanya mendekati kulitnya dia tapi di cool undertone gitu. Jadi
beda banget. Soalnya kalau orang yang punya cool undertone dikasih warna warm undertone, kayak gue dikasih misalnya kuning, itu bisa jadinya kayak kuningan gitu. Dari pengalaman gue, biasanya tuh kita kalau make upin kadang dengan satu foundation aja, satu foundation dengan warna kulit yang hampir mirip lah ya, sama, dibilang sama banget juga enggak, tapi kita make upin kok bisa sama yang satu kulitnya kok jadi kuning banget sih gitu, kayak foundationnya kelihatan kuning banget, sedangkan sama yang satu enggak, kayaknya foundationnya nyerap banget ya, jadi nggak kelihatan pakai foundation. Nah itu bedanya itu karena undertone tadi. Kalau misalnya orang dengan warm undertone itu kan yang lebih ke yang gue bilang penanya hijau, terus warna-warnanya dia tuh agak lebih ke kuning ya, pemilihan warnanya tuh agak ke kuning. Dengan warm undertone lo pakein foundation dengan warna yang cool undertone, itu jadinya akan jadi seperti foundationnya itu beroksidasi. Nanti akan jadi lo ngeliat kok foundationnya kayak blonteng ya, bukan blonteng ya, kayak ada bagian yang warnanya berubah jadi kayak belang di mukanya. Nggak semua orang bisa pakai baju warna coklat, walaupun katanya kan coklat itu netral ya. Coklat itu kan juga macem-macem nih, ada. Nah diantara warna coklat itu tuh ada coklat untuk kayak lebih ke cool undertone atau ke warm undertone. Misalnya lo cool undertone nih, lo bisa pilih baju warnanya agak ada biru, ada ke ungu, blue, violet gitu nih, kayak gini, ke ungu, ada ungu, terus merahnya juga kayak gini. Nah ini merah, kalau dibilang nih merah ke biru ya, ini karena ada merah yang ke kuning nih. Nih ini ada red orange nih, belum ya, kita bahas ini dulu. Merah juga merah yang buat ke cool ya, cool undertone, warnanya kayak gini. Nah itu buat milih baju, jadi lo match gitu loh sama baju lo, keren ya gitu. Nah untuk yang warm undertone itu untuk baju lo bisa lebih ke green, ke yellow orange. Nah ini kurang lebih turunannya seperti ini. Netral, namanya juga netral, apa aja cocok. Dia bisa ke cool, dia bisa ke warm. Tapi buat yang olive, nah yang olive-nya agak susah. Buat yang kulitnya olive itu sebetulnya dia lebih ke arah, kalau dilihat warnanya kulitnya mungkin agak ke kuning, ke warm. Tapi jangan salah, dia walaupun agak ada hijaunya, olive itu sebetulnya agak lebih cocok ke warna cool undertone. Olive itu sebetulnya untuk baju apapun itu dia tuh pakai earthy color. Earthy color tuh buat dia jadi nggak bluek gitu loh. Hati-hati loh, soalnya kita make upin aja nih, dandanin orang dengan olive undertone itu agak-agak susah. Ada nih, tapi ada pengecualian. Pengecualian satu kosmetik yang agak melenceng. Dia nggak ngikutin nih undertone ini. Dengan kode-kode warnanya dia nggak ngikutin undertone ini. Itu adalah MAC. MAC Cosmetic itu beda. MAC Cosmetic itu punya dua jenis untuk foundation dan bedak. Itu ada NW dan NC. Nah, untuk NW itu artinya adalah neutral warm. Dia pakai neutral warm. Nah, namanya neutral warm pasti kan logikanya kita mikirnya dia ke warm undertone dong. Tapi ternyata enggak, guys. Kalau NW-nya MAC itu lebih ke cool undertone. Tapi kalau NC-nya dia seri NC itu neutral cool. Yang kita pasti mikirnya itu untuk cool undertone. Tapi ternyata enggak. NC MAC itu untuk ke warm undertone. Jadi kamu ingat-ingat tuh. Kalau kamu ke counter MAC juga kamu bisa lihat di seri NC. Di seri NC itu pasti foundation dan bedaknya lebih ke kuning. Gue punya palet, contohnya ya, palet eyeshadow. Nah di sini sebetulnya warna-warna ini kalau dilihat kan paling kalau lihat oh ini bingung ya mau pakainya yang mana sih warna gitu. Ini sebetulnya di dalam sini udah ada ketiganya tuh. Jadi olive juga bisa ditaruh di sini ya. Jadi 4 deh ya. Cool, warm, neutral sama olive. Warna hitam ini agak lebih cocok untuk orang ke cool undertone.
karena akan kelihatan tuh hitamnya. Misalnya lo pakein agak pink, ada pinknya sedikit, terus lo kasih sudutnya misalnya hitam gitu ya, itu kelihatan untuk mereka. Kayak misalnya rose gold tuh warnanya nggak semua orang bagus loh pakai rose gold. Rose gold itu lebih ke warm undertone. Warna-warna ini lebih cocok ini di warm undertone dan ini cool undertone. Salah satu palet gue pakai. Nah, jadi lo jangan bingung lagi kalau milih palet ya, karena orang kan suka nih lo kalau ke toko gitu, terus ditawarin ini ada palet, terus lo bingung warnanya bagus-bagus, mau beli abu-abu gitu. Aku pengen pakai warna abu-abu, belum tentu cocok. Jadi kalau lo bukan cool undertone, biasanya agak-agak nggak cocok lo pakai abu-abu, malah jadinya kayak kadang nggak kelihatan atau jadinya kayak berantakan gitu, warnanya jadi kayak berantakan. Itu karena lo nggak cocok untuk warnanya. Nah ini kayak gini, ini di palet ini udah tersedia semuanya, cool undertone sama warm undertone. Kalau yang netral kita nggak usah ngomongin lagi, karena netral bisa pakai semuanya. Nah warna-warna kayak gini nih, biasanya ini untuk cool undertone. Tapi kalau lebih ke sini, ini kan lebih ke orange ya, ada orange ya. Nah ini biasanya pakai untuk warm undertone. Jadi kalau lo udah tahu itu, lo biasanya bisa ngira-ngira sendiri warna apa sih, nih warna ini cocoknya kemana sih gitu, kayak gini. Nah ini kan ada orange-nya nih, ini kayaknya ini lebih cocok ke warm undertone gitu. Mudah-mudahan tadi pembahasannya cocok, gue ngejelasinnya bisa jelas buat lo ngerti apa yang gue jelasin, bisa berbagi ilmu. Tapi kalau belum, memang awal denger itu agak-agak pusing, dulu gue juga pusing denger gitu. Semoga kedepannya bisa menjadi ilmu yang berguna. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, lo bisa komen-komen di bawah, nanti gue bahas, insya Allah satu-satu gue jawab. Sampai ketemu.